Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya yaitu Samuel Baratnol Simanjuntak dengan NIM 220402128 yang pada kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi daripada multimedia yaitu virtual reality dan augmented reality. Pertama kita harus tahu apa itu VR atau virtual reality. VR ini atau virtual reality adalah teknologi yang menciptakan dunia virtual imersif yang dapat dijelajahi pengguna. Jadi secara sederhananya itu adalah kita membuat sebuah dunia virtual melalui komputer. Setelah itu kita akan menggunakan yang namanya semacam teknologi seperti kacamata untuk bisa memasuki dunia yang sudah kita buat di dalam komputer. Nanti kita akan lihat dari contohnya. Lalu untuk AR itu apa? AR atau augmented reality itu adalah teknologi yang bisa dibilang lebih berkembang daripada VR. Karena di AR ini dia dapat menggabungkan elemen dari dunia virtual yang kita buat dari komputer itu bisa diimplementasikan ke dunia nyata. Nah, untuk perbedaan dari VR dan AR ini apa yang bisa menjadi perbedaan dari VR dan juga AR? Nah, untuk VR, yang pertama itu adalah dia dapat menggantikan dunia nyata dengan dunia digital sepenuhnya. Lalu, VR ini juga dapat membawa pengguna ke lingkungan virtual yang dibuat oleh komputer. Lalu yang ketiga, VR itu bisa membuat penggunanya itu merasa seolah-olah benar-benar berada di dalam dunia virtual tersebut. Nah, lalu untuk AR atau augmented reality, dia menggabungkan dunia nyata dengan elemen digital secara overlay. Nah, maksudnya secara overlay itu artinya ketika kita sudah membuat semacam dunia virtual melalui komputer, nah dunia virtual yang telah kita ciptakan itu keluarkan ke dapat kita outputkan ke sebuah device yang akan terimplementasikan ke dunia nyata. Jadi contohnya itu eh, ada namanya program 3D object. Nah, jadi kita membuat sebuah 3D object. Contohnya kita membuat sebuah bus yang kita buatlah bus itu ke dalam aplikasi 3D object. Nah, setelah kita menyelesaikan 3D object dari bus tersebut dengan sebuah software untuk implementasi ke dunia nyata, kita dapat mengeluarkan 3D object bus itu melalui device yang kita gunakan untuk kita keluarkan ke dunia nyata. Lalu, eh, elemen digital yang diproyeksikan ke dunia nyata melalui perangkat. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, eh, contohnya itu eh, contohnya itu adalah objek 3D dari sebuah bus. Nah, untuk perangkat digital yang kita gunakan sebagai outputnya itu contohnya itu kita gunakan smartphone. Nah, jadi melalui 3D object pada 3D object bus yang kita buat di dalam program, kita implementasikan ke dunia nyata melalui smartphone. Jadi ketika kita melakukan scan pada program 3D object, maka melalui daripada smartphone akan keluar hasil dari 3D object bus tersebut. Nah, seperti itulah maksud daripada poin kedua. Lalu poin ketiga itu adalah pengguna tetap bisa melihat lingkungan sekitar sambil berinteraksi dengan elemen tambahan. Nah, maksudnya itu meskipun benda terjadi objek itu sudah dikeluarkan melalui device smartphone, kita masih bisa berinteraksi dengan lingkungan-lingkungan lainnya di dunia nyata. Nah, untuk dapat menjalankan teknologi VR dan AR ini, dia memiliki beberapa perangkat yang lumayan berbeda. Dikarenakan VR ini dia hanya terimplementasikan ke dalam dunia digital, maka yang kita perlukan itu adalah Oculus, headset,
dan PC atau komputer. Nah, kenapa diperlukan yang namanya komputer? Karena di komputer inilah kita dapat menginstal atau eh, mendownload program daripada virtual reality. Dan di media komputer inilah kita dapat membuat dunia virtual yang kita inginkan. Nah, kenapa kita membutuhkan Oculus dan headset? Untuk headset sendiri, mengingat virtual reality ini adalah salah satu teknologi multimedia yang melibatkan indera penglihatan, pendengaran, dan juga media audio, maka kita memerlukan headset sebagai media audio daripada telinga kita. Lalu untuk Oculus sendiri, ini diperlukan sebagai media 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 penglihatan kita dan juga media motorik daripada tangan kita. Karena teknologi VR ini bukan hanya melibatkan penglihatan dan pendengaran, tapi di teknologi VR ini kita juga dapat melibatkan eh, indera motorik seperti tangan dan juga kaki kita. Nanti bisa kita lihat daripada contohnya. Lalu untuk perangkat AR, karena di perangkat AR ini dunia virtual dapat kita implementasikan ke dunia nyata, maka alat-alatnya itu tidak serumit daripada VR di sebelumnya. Jadi contohnya itu ada smartphone dan tablet. Kenapa kita bisa gunakan smartphone dan tablet? Itu dapat kita lihat nanti di contoh berikutnya. Nah, ini adalah beberapa contoh dari teknologi VR. Kalau teman-teman lihat, contoh dari VR yang saya ambil ini semuanya rata-rata daripada game. Karena karena memang pada saat-saat ini teknologi VR dan AR itu memang kebanyakan diimplementasikan ke dalam video games. Jadi contohnya itu ada tiga yang saya ambil dan memang kebetulan tiga game ini adalah yang paling terkenal dalam game virtual reality. Yang pertama itu adalah VR Chat. Saya dibilang VR Chat ini adalah video games yang berbasis sosial. Jadi kita bisa bertemu dengan semua orang yang ada di seluruh dunia yang menggunakan virtual reality. Lalu ada Beat Saber. Nah, Beat Saber ini adalah virtual reality yang berbasis motion tracking. Jadi, kalau teman-teman tahu dengan yang namanya game Guitar Heroes, nah biasanya eh, mirip seperti itu juga lah Beat Saber dengan Guitar Heroes. Nah, yang bedanya adalah Guitar Heroes itu kita menggunakan stick, sedangkan Beat Saber kita menggunakan indera motorik kita. Nah, sama sepertinya juga dengan Half-Life Alyx. Half-Life Alyx ini adalah game yang berbasis virtual reality juga, tapi dengan unsur FPS dan juga shooter. Ini adalah contoh daripada VR. Berhubung saya tidak mempunyai alatnya, maka saya hanya bisa menunjukkannya melalui video YouTube. Kita pertama lihat dulu di video VR. Nah, ini adalah contoh daripada video VR. Wow, why all of these people all Russia? Nah, jadi ini adalah contoh dari footage dalam VR chat. Nah, jadi di sini akan ada banyak orang-orang di seluruh dunia yang menggunakan media virtual reality, yang dimana mereka akan saling terhubung dengan avatar yang disediakan. Jadi bisa dibilang untuk VR chat ini dia tidak hanya melibatkan penglihatan dan juga visual dan juga audio, tapi dia juga melibatkan indera dari motorik kita. Jadi kita bisa berjalan, bisa berlari, bisa berinteraksi, memegang benda, dan hal-hal lainnya. Itu adalah VR chat. Nah, untuk
Beat Saber, seperti yang saya katakan tadi, dia mirip dengan Guitar Heroes. Ada lagu ibu nih. Nah, jadi contohnya itu seperti ini. Lalu yang terakhir itu adalah Half-Life Alyx. Jadi, Oh, come jadi on. Come sebenarnya on, Bob. game ini adalah game yang berbasis komputer, tapi developernya sendiri mengembangkannya menjadi game VR juga. Jadi ada pengalaman yang berbeda ketika kita menggunakan virtual reality daripada memainkannya di dalam komputer. Jika kita memainkan game ini secara VR, kita bisa bebas berinteraksi dengan berbagai benda dan juga berbagai hal-hal yang ada di dalam game tersebut. Jadi kita bisa melihat berbagai lingkungan-lingkungan yang ada di dalam game Half-Life Alyx ini. Jadi dengan adanya VR, jadi dengan adanya implementasi VR ke dalam beberapa game yang telah disebutkan, kita bisa menjadi lebih fleksibel dalam berinteraksi di dalam game tersebut. Itulah beberapa contoh daripada VR. Nah, lalu bagaimana untuk contoh daripada AR atau augmented reality? Ada dua contoh augmented reality yang paling terkenal yang ada di dunia, terlebih lagi di Indonesia. Yang pertama itu adalah permainan Bobo Boy Augmented Reality Card, dan yang kedua itu adalah Pokemon Go. Nah, untuk Bobo Boy Augmented Reality Card itu, contohnya itu adalah seperti ini. Nah, ini adalah contoh daripada ini adalah contoh daripada implementasi AR pada video game. Contohnya itu ada pada Bobo Boy Augmented Reality Card. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sini kita akan menaruh beberapa kartu daripada Bobo Boy. Nah, setelah itu kita mendownload sebuah aplikasi yang dapat men-scan atau mengeluarkan karakter daripada karakter yang ada di kartu tersebut. Nah, ketika kita melakukan scan pada kartu, maka karakter-karakter yang ada pada kartu tersebut akan keluar menjadi dalam bentuk objek tiga dimensi. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini ada dua kartu yang dipampangkan pada kamera. Nah, setelah dilakukan scan pada kedua kartu ini, maka kedua karakter pada kartu tersebut akan keluar dalam bentuk 3D object. Nah, lalu yang kedua itu adalah Pokemon Go. Nah, yang dimana pada Pokemon Go ini sebenarnya dia adalah game yang melibatkan fitur navigasi dan juga bisa dibilang dia ini adalah game yang masuk ke dalam kategori VR. Nah, tapi seiring perkembangan waktu, Pokemon Go ini bisa terimplementasi ke dalam bentuk augmented reality. Nah, seperti contohnya pada video ini. Yang kanto. Nah, kalian tinggal geser kamera kalian sampai ada gambar bercak kaki. Kemudian kalian lempar aja Pokemon kalian seperti melempar Pokeball biasanya. Oke, Swirtle udah keluar. Nah, jadi dari video yang dapat kita lihat ini, kita dapat melakukan hunting atau bisa mengeluarkan Pokemon yang sudah kita dapatkan itu ke dalam bentuk visual di lingkungan kita secara real time.
Jadi jadi seperti yang teman-teman lihat melalui lingkungan yang nyata kita tetap dapat melakukan hunting ataupun kita dapat memfoto Pokemon yang kita miliki gitu. Itulah dia mengenai contoh-contoh daripada AR dan juga virtual reality atau VR. Nah, lalu apa yang menjadi kesimpulan daripada media VR dan AR ini? Bisa dibilang VR dan AR ini adalah salah satu teknologi multimedia yang paling canggih untuk saat ini. Namun dikarenakan alat dan komponen dari VR dan AR ini masih tergolong mahal, maka tidak semua kalangan dapat memilikinya. Nah, tapi dengan seiring berjalannya dan berkembangnya waktu di kemudian harinya, VR dan AR ini akan menjadi salah satu teknologi yang akan banyak digunakan untuk berbagi informasi dan juga komunikasi. Jadi seiring berjalannya waktu, komponen-komponen dari VR AR ini akan menjadi semakin murah karena akan semakin banyaknya kebutuhan untuk menggunakan VR dan AR ini. Nah, demikianlah eh, materi yang bisa saya paparkan mengenai virtual reality dan augmented reality ini. Mohon maaf jika saya masih ada kekurangan dalam membagikan materi ini. Terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua.